Yo, hai, gua Nisi dan selamat datang di segmen Cari Tahu edisi Game Souls-like. Disclaimer, video ini dibuat hanya untuk sharing pendapat gua tentang kenapa suatu hal bisa terjadi. Intinya jangan dijadiin patokan karena masih bisa banget buat salah. Jadi ya, enjoy. Sebelum masuk ke alasannya, pertama-tama kita berdoa dulu. Semoga lu bisa nonton video boring cringe ini sampai akhir. Enggak. Sebelum ke alasannya, kita bahas dulu apa itu Souls-like dan gimana Souls-like bisa ada. Souls-like adalah sebuah subgenre dari genre action RPG. Souls-like diciptain buat orang-orang masuk psikop. Karena tujuannya bukan buat dinikmatin, tapi buat nyiksa playernya. Game pertama yang punya tema Souls-like itu game Demon's Souls buatan From Software yang dirilis tahun 2009. Cuma waktu itu belum ada istilah Souls-like, tapi game ini nih yang jadi cikal bakalnya game-game Souls-like. Nah, abis itu tahun 2011, si From Software ini rilis lagi game yang susah judulnya Dark Souls. Nah, dari sini game yang tingkat kesulitannya di luar nalar, butuh timing, bikin stres, masuk angin, mual. Intinya sejenis Dark Souls mulai ramai disebut dengan Souls-like. Ya, sesuai namanya, mirip game Souls. Jadi, kenapa game-game yang bisa bikin sakit jiwa ini justru malah populer banget? Alasan pertama menurut gua karena penasaran dan kepuasan. Maksud gua penasaran di sini tuh kayak kalau lu udah nyoba lawan bos di game sejenis ini, jiwa lu tuh gak bakal nerima dan penasaran buat nyoba terus. Kayak nyoba cara lain, nyoba lihat referensi gimana orang bisa lainnya, dan lain-lain. Apalagi kalau ada orang yang ngucap kata-kata haram dan keramat yang gak boleh diucapin ke player Souls-like, yaitu skill issue. Kalau ada temen lu yang main Elden Ring terus udah mati 300 kali lawan Malenia, abis itu lu katain tuh skill issue. Gua jamin dipukul dada lu sampai suara nyabuk. Tapi ketika udah berhasil ngalahin bosnya, setelah percobaan kesekian kalinya, rasanya itu puas banget. Kayak nahan berak dari pagi, abis itu baru dikeluarin malamnya. Tapi ya abis itu lu bakal menderita lagi. Selain itu, mungkin karena ngerasa tertantang. Seperti yang gua bilang di awal, game ini tuh buat masuk yang emang suka disiksa. Alur pertarungan di game Souls-like itu biasanya pertama lu pelajari, abis itu adaptasi, abis itu ya mati. Menangnya mah kapan-kapan. Cuma ya mungkin hal ini yang bikin kecanduan. Karena gamenya gak gampang buat diselesain. Yang ketika lu selesain, lu bakal ngerasa jadi pria Sigma yang bisa ratain semua game-game yang tingkat kesulitannya standar. Alasan selanjutnya mungkin karena playtime-nya lama. Sebagian besar game Souls-like itu terhitung mahal, jadi butuh playtime yang lama supaya dianggap worth it buat dibeli. Selain karena ceritanya panjang, lu juga bakal ngulang-ulang terus pas lawan bosnya, karena ya mati mulu. Yang dimana itu bikin playtime-nya bengkak. Terakhir, karena atmosfer pertarungan yang epic. Biasanya di game Souls-like musuhnya itu sengaja dibuat lebih besar, yang dimana itu bikin vibes pertarungannya serem, keren, sama epic aja. Apalagi didukung sama musiknya yang dug-dug stuck gitu, bikin makin serem aja. Kayaknya itu aja dah. Gue sebenarnya gak terlalu suka sama game Souls-like. Gak tau kenapa. Hah? Skill issue? Komen di bawah kalau menurut lu pendapat gue salah. Atau lu punya pendapat lain soal ini. Kalau lu suka genre ginian gak? Kalau iya, game Souls-like apa yang jadi favorit lu? Kalau enggak, berarti lu masih waras. Segitu aja. Adios.